Selamat pagi. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik dia yang terkasih, hari ini saya Om Okto. Masih ingat Om Okto? Ya. Om Okto pagi ini akan menemani adik-adik untuk mengikuti pelajaran Bina Iman Anak yang hari ini berlangsung di tanggal 16 Agustus. Adik-adik semua tahu besok hari apa? Ya, besok adalah tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu kita memperingati apa ya? Ya, itu dia. 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Jadi, besok adalah hari besar dong. Hari besar 17 Agustus, hari kemerdekaan negara Indonesia. Jadi, kalau dulu eyang-eyang kita, para pahlawan kita tidak berjuang melawan penjajah, negara ini belum tentu bisa merdeka. Adik-adik belum tentu sekarang ini bisa ikut Bina Iman Anak. Oleh karena itu kita wajib bersyukur atas perjuangan para pahlawan, para eyang-eyang kita dulu, para nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Jadi adik-adik pun bisa ikut berperan dalam mengisi kemerdekaan. Atau adik-adik mau jadi seperti Om? Jadi tentara? Jadi pembela negara? Pasti bisa. Yang jelas, yang pasti adik-adik sekarang ikut Tuhan Yesus, adik-adik sudah jadi tentara kerajaan surga. Bangga kan? Adik-adik ikut Tuhan Yesus, adik-adik bisa membela kerajaan surga. Itu yang sudah pasti. Tetapi adik-adik juga bisa berpulang seperti Om, jadi tentara negara Republik Indonesia. Bagi orang seperti ini. Oke. Adik-adikku yang terkasih, besok adalah hari besar kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik, cinta tanah air, cinta bangsa dan negara. Karena dengan adik-adik cinta tanah air, adik-adik akan menyayangi negara ini. Adik-adik lahir di mana? Di negara Indonesia. Karena itu adik-adik harus sayang sama negara Indonesia. So kalau udah gede, adik-adik bisa jadi dokter, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, bisa jadi pilot, bisa jadi promo, jadi suster. Semua itu bisa mencintai negara Indonesia. Oke, selamat mengikuti pelajaran Bina Iman Anak. Adik-adik jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat mengikuti pelajaran Bina Iman Anak. Salam sejahtera buat adik-adik semua. Dadah.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas lama kesehatan dan berkat memeliharmu atas kami semua. Pimpinlah kami ya Roh Kudus agar dapat mengikuti bina iman anak ini dari awal sampai akhir dan dapat memahami akan firman-Mu hari ini. Doa ini kami membacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merdeka, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, saudara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Dan tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Bacaan Kitab Suci diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 46. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan bahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Baik, kalau kita berbicara tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga, tentu kita akan berbicara tentang kekudusan hidup. Bunda Maria diangkat ke surga karena selama hidupnya ia selalu menjaga kekudusan. Bahkan sejak di dalam kandungan, Bunda Maria sudah dikuduskan oleh Allah. Karena Bunda Maria lah yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Apa sih kekudusan? Yo, siapa yang tahu apa itu kekudusan? Kekudusan itu berarti hidup jauh dari dosa. Ya, sebenarnya kita semua sudah menerima rahmat dari Tuhan untuk menjadi kudus saat kita dibaptis.
Tapi karena dosa, kekudusan itu lama-lama menjadi hilang. Memang susah ya hidup tanpa dosa itu. Karena banyak godaan. Godaan dari siapa? Iya, dari setan. Contohnya nih, kalau sekarang kan lagi musim online ya, sekolah online ya. Jadi misalnya ketika kita lagi ujian online, lagi ada ulangan online, kita kesulitan. Kemudian karena tidak ada guru yang mengawasi, ya kita contek aja deh biar dapat nilainya bagus. Nah, itu contoh-contoh godaan. Atau ketika kita lagi bandel nih, ditegur sama mama sama papa, kita nggak nurut, malah balik marah ke mama papa. Nah, itu godaan-godaan dari setan yang akan mengurangi kekudusan kita. Baik, cara untuk hidup kudus bisa kita lihat melalui Bunda Maria. Bunda Maria selalu berserah kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan godaan-godaan setan seperti yang sudah tadi dicontohkan ya. Hidup yang kudus akan memberikan sukacita kepada kita semua. Sama seperti Bunda Maria ketika mengunjungi Elisabet. Elisabet hanya mendengar salam dari Bunda Maria saja langsung bersukacita. Bahkan anak yang di dalam kandungannya pun ikut bersukacita. Ayo, anak dari Elisabet siapa? Siapa ya? Ada yang tahu? Iya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hanya melihat Bunda Maria langsung bersukacita. Maka, mari kita mengikuti Bunda Maria dalam menjaga kekudusan hidup, yaitu hidup yang jauh dari dosa dengan cara berserah kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat membawa sukacita kepada orang tua, kepada saudara, dan kepada semua teman-teman kita. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berkatilah Bunda Maria di antara semua perempuan, dan diberkatilah keluaran rohimu, Yesus. Mari teman-teman kita menghafalkan ayat emas kita minggu ini. Lukas bab 1 ayat 42. Diberkatilah Bunda Maria di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu, Yesus. Hai adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, aktivitas kita kali ini adalah merayakan kemerdekaan Indonesia. Caranya, adik-adik dapat menghias tempat atau barang kesukaan adik-adik di rumah. Contohnya, meja belajar adik-adik, atau rak buku, atau bisa juga sepeda adik-adik dapat adik-adik hias dengan tema kemerdekaan.
adik-adik dapat menghiasnya bersama dengan keluarga di rumah. Wah, pasti seru ya. Nah, kakak tunggu kreativitas adik-adik semua. Tetap semangat ya adik-adik, dan sehat selalu, serta salam merdeka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bimbinglah kami agar dapat meneladani Putra-Mu Yesus Kristus dan Bunda Maria. Kami juga mohon berkat untuk bangsa kami Indonesia. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.